Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimahnya ikut Kiai Irfan dan Kiai Akbar. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, Ismu Zat dan Ismul A'zam yang tadi dijelaskan oleh Kiai Irfan. Ismu Zat dan Ismul A'zam. Apa itu Ismu Zat? Lafaznya apa? Tadi dijelaskan kan? Ismu Zat lafaznya Allah. Ismul A'zam lafaznya Allah. Ini yang menarik. Apa itu Ismu Zat? Nama Allah sebelum ada apa-apa, sebelum ada siapa-siapa. Ketika hanya Allah sendiri, walaupun dalam akidah dikatakan huwal an alama alaihil kan, huwal an alama alaihi kan. Allah sekarang sama yang kayak dulu. Allah sekarang sama yang kayak dulu. Enggak kayak kita, Pak. Sebelum manakib kurus, rajin manakib. Ini saya. Sebelum ikut TKN bodoh, setelah ikut TKN merasa bodoh. Pinter tapi merasa bodoh. Tapi kalau Allah sama dulu dengan sekarang. Sebelum ada apapun, sebelum ada siapapun, hanya ada Allah, maka Allah berkata dan menamakan dirinya Innani anallah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Setelah menciptakan makhluk, maka Allah ingin memperkenalkan dirinya, ana kanzun mahfi. Aku ingin memperkenalkan diriku siapa, maka Allah menamakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan lain sebagainya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang banyak. Tadi dikatakan ke Irfan ada 400 lebih. Bahkan dalam doanya tidak ada nama-nama Allah yang kita tidak tahu. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Itu semuanya Asmaul Husna. Yang menarik adalah bagi orang-orang yang sudah sampai kepada fana dan bako. Fana dan bako. Zikirnya benar yang tadi Kiai Akbar, khusyuk, nggak dengar apa-apa, etonya bolot. Nah itu udah hilang semuanya. Yang tadi dijelaskan ngelihat uang, yang dilihat pemberi nikmat. Ngelihat apapun yang dilihat adalah Allah. Inilah yang tipologi ilmu tasawuf disebut dengan tasawuf falsafi. Walaupun saya tidak sependapat, tasawuf ya tasawuf aja. Ada falsafi, ada sunni, ada salafi. Seakan-akan tasawuf falsafi tidak berlandaskan Al-Quran, tapi filsafat Plato. Sedangkan yang seperti itu, ngelihat duit yang dilihat ngelihat tanaman pohon yang dilihat ngelihat jahe, dengar biduan, ngelihat biduan nyanyi yang dilihat itu bukan filsafat, tapi dasarnya Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ar wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Segala penciptaan dunia, apapun termasuk
jagung. Pak Amran udah girang aja, penghibur katanya. Terapapun, ketika dia lihat, yang dilihat adalah Allah. Untuk orang yang sudah sampai ke sana, terkadang ucapannya disebut dengan satahat. Satahat itu ucapan yang gampangnya seakan-akan bertentangan dengan syariah. La ilaha illa anna, kata Abu Yazid Al-Bustami, tidak ada Tuhan selain aku. Satahat-satahat yang dilakukan oleh para ulama-ulama kaum sufi, tidak ada yang memakai Asmaul Husna. Tidak ada yang memakai Asmaul Husna. Semuanya memakai Allah atau kalimat Tuhan. Kata Al-Hallaj, Annal Haq, aku adalah zat yang maha benar. Ma fi jaibi illallah, tidak ada apapun di kantongku kecuali Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku. Apa artinya, Pak? Inilah yang dipilih oleh Syekh Abdul Khalik Al-Qaddawani, Syekh Wajikan, ketika melakukan zikir khafi, tidak memakai Asmaul Husna, yang dipakai adalah Ismuz Zat. Karena orang yang sudah sampai kepada Allah, dia sudah tidak melihat apapun kecuali yang dilihat hanya Allah. Makanya tidak boleh mengganti zikir khafi dengan bacaan apapun. Tidak boleh. Kenapa? Dahsyatnya, Pak, ketika kita mengucapkan Allah, semua Asmaul Husna sudah masuk, apalagi ada namanya kantong asma, hu-nya. Ketika membaca ada hu-nya, maka Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, Ya Kafi Al-Muhimmat, Ya Dafi Al-Baliyat, semuanya masuk. Alhamdulillah kita sudah punya. Alhamdulillah. Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Dikatakan iza du'iya bihi ajaba. Iza du'iya ajaba. Jika orang berdoa dengan nama itu, jika orang berdoa dengan nama itu, Ismul A'zam ajaba, maka Allah akan mengabulkan. Ini dengan penjelasan Kiai Akbar tadi. Udah nggak usah minta-minta, cukup dengan mengucapkan Allah, semuanya sudah Allah yang mengurusinya. Kalau dulu sebelum masuk thariqah, kita rajin ngafalin doa, Pak. Karena panjangnya doa, karena amplop itu tergantung panjangnya doa, Pak. Kayak Ozan begitu, kayak Ozan, kata kayak Ozan. Amplop itu tergantung panjangnya doa. Kalau doa pendek, amplopnya bisa dikurangi. Maka doanya panjang-panjang sampai pegel. Ketemu dengan thariqah, ya Allah. Kenapa mendikte Allah hasbi bi ilmi bi hali? Allah cukup, Allah sudah tahu keadaan kita. Cukup dengan zikir la ilaha dan diringkas dengan ucapan Allah. Semua sudah masuk ke sana. Orang yang berdoa dengan nama itu, maka doanya akan diijabah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah li Talibi Tariqil Haq menjelaskan tafsir ini tentang Ismul A'zam, dan beliau mengatakan
ada ya hayy, ya qayyum, Allah. Tapi beliau lebih sering mengucapkan Allah. Ismul Azam adalah Allah. Beliau mencontohkan kedahsyatan Ismul Azam dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Wa qala ifritu min jinni ana atika bi qabla takuma maqam. Aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis yang ada di Yaman ke Palestina sebelum engkau berdiri. Siapa yang berkata ifrit? Siapa itu ifrit? Jin nakal. Itu sejenis nakal, Pak. Ada jin kafir namanya iblis. Ada jin muslim, diantaranya Syekh Al-Qadil jin Samhuris. Ada jin yang enak, jini. Yang enak tuh. Ifrit mengatakan, saya akan memindahkan dengan beberapa waktu. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seseorang yang menguasai kitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku akan memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau mengedipkan matamu. Ada yang mengatakan tutup matamu, pas dibuka sudah ada. Ada yang mengatakan lihat mata, lihat yang jauh. Setelah itu balikan pandanganmu, itu sudah ada. Cepetan mana sama Ifrit? Cepetan mana? Yang tadi orang itu mengatakan sekedip mata. Yang pertama Ifrit, sebelum engkau bangun dari tempat tidur, tempat dudukmu. Cepetan mana? Siapa yang berkata? Bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia yang namanya Asib ibni Barkhiyah. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seseorang yang menguasai kitab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memilih tafsir ayat ini, seorang yang menguasai Ismul Azam. Bukan menguasai Quran, bukan menguasai, tapi memang ini dalam buku saya yang ketiga saya bahas, tapi memang ada perbedaan dalam tafsir Jailani dengan tafsir Ad-Guniyahnya ini. Oke, tapi itu kita bahas nanti. Jadi kedahsyatan diantaranya, kedahsyatan Ismul Azam ketika kita sudah menguasainya, seperti apa namanya, Asib ibni Barkhiyah bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis dari Yaman ke, apalagi janda di Bandung bawa ke Jakarta, gampang banget, Pak. Iya, bukan janda lagi, gadis dari Cikampek tinggal Ismul Azam, kelepek-kelepek sama buat yang duda dan janda. Iya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang luar biasa. Tapi apa? Lihat. Bukan hanya membaca dan berzikir dalam kitab Hikayatus Sufiyah secara singkat untuk menguasai Ismul Azam bagaimana? Lihat dalam kitab Hikayatus Sufiyah, ada seorang santri pengen belajar ilmu Ismul Azam. Guru, ajarkan saya Ismul Azam. Kata gurunya, oke, siap, siap. Mentalnya dulu ditanya, Pak, kamu siap? Siap. Kayak zamannya saya Tolha begitu, Pak. Pengen dapat talqin, kamu siap? Susah? Siap. Panggil istrimu. Neng, abangmu pengen masuk toriko, kamu siap? Susah. Kata istrinya, jangankan siap, enggak siap udah susah. Saya ikut aja. Mentalnya, besok
datang ke pasar. Ini sufi kan begitu, Pak. Bukan ke masjid. Besok temuin saya di pintu gerbang pasar. Datang itu murid, Pak. Datang itu murid. Ketemu sama gurunya. Kata gurunya, enggak diajak ke musola, enggak diajak ke masjid, diajak ke madrasah, disuruh duduk di depan pasar. Enggak suruh baca kitab, enggak suruh baca zikir, diem, cicing wae, wae. Ngapain guru? Diem udah, duduk aja dah. Sejam, 2 jam, bete enggak? Enggak udut lagi, puyeng banget urusannya. Udah gak ada kopi. Zuhur, sholat. Habis zuhur balik lagi, duduk lagi, Pak. Di depan pasar duduk lagi. Itu guru-guru yang sudah arif bilang kadang-kadang membina muridnya itu aneh, Pak. Sampai di dalam beberapa jam setelah zuhur ada tukang pikul. Tukang pikul, dia bawa pikulannya, majikannya jatuh pikulannya, Pak. Berasnya kemana-mana lah. Mungkin dia beras misalnya, jatuh berasnya kemana-mana. Itu majikannya marahnya luar biasa. Dibodoh-bodohin, dimarah-marahin, ditendang. Syekhnya ngelihat dari jauh, diem aja udah. Liatin aja dah. Nah, kamu lihat itu, iya. Kalau kamu jadi orang tua itu, tukang pikul itu, dan kamu sudah mempunyai Ismul A'zam, apa yang kamu lakukan, nak? Saya angkat tangan saya minta kakinya sengklek. Kakinya patah. Apa kata gurunya? Kalau begitu kamu belum siap menguasai Ismul A'zam. Kamu tahu siapa orang tua itu? Siapa tukang pikul itu? Itu guru saya yang mengijazahkan Ismul A'zam. Apa artinya? Untuk bisa sampai Ismul A'zam harus syaratnya mentanbihkan diri kita. Bukan cuman rajin zikir, tapi bagaimana lisan kita tidak menyakiti orang lain. Bukan hanya rajin zikir khafi, tapi bagaimana diri kita tidak merasa paling benar daripada orang lain. Bukan hanya manakib di mana-mana, tapi bagaimana bisa menyebarkan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kita semuanya sudah bersama dengan amalan itu, alhamdulillah. Bahkan Abah mengatakan 39, 40, 41, 42, 43 sampai 44 ada di surya. Artinya apa? Sampaikan kepada anakmu, sampaikan kepada cucumu. Nanti kalau bapak sudah ada, ibu sudah tidak ada, jangan kemana-mana, ikut 39, ikut yang 40. Kira-kira bapak masih mau ikut yang 40? Nggak nyampe. Tinggal tulang sama ini. Pesankan kepada anakmu jangan kemana-mana. Nah, ikut yang 39, ikut yang 40. Selamatkan biar kita berkumpul nanti bersama dengan Allah. Siapa ustadz yang ke-39, yang 40? Itu bukan ranah kita. Mohon maaf nih, banyak ikhwan-ikhwan yang sudah keluar jalur nih, Pak. Mohon maaf. Mumpung pada ngumpul semuanya, yang Cikampek ada rambut api. Haji Sarif si rambut api. Iya, Pak. Dia kalau marah rambutnya keluar, Pak. Hati-hati. Dari Bandung berapa bis? Alhamdulillah disahkan semuanya. Tadi dari Makassar, wah ada alhamdulillah semuanya kita kumpul semuanya.
disatukan dengan la ilaha illallah. Banyak mohon maaf ikhwan yang sudah keluar dari ranah berdiskusi membahas siapa yang 39, siapa yang 4. Itu bukan ranah kita, Pak. Kita cuma yakin ada yang 39, ada yang 4. Tidak akan selesai setelah Abah Aos, pasti ada Abah yang lain. Pasti ada guru mur. Siapa dia? Itu bukan ranah kita. Kalau ada orang yang ngomong begitu, mendingan dengerin Evita Mala nyanyi, Pak. Atau Ayu Ting Ting. Kalau masih ngomong juga sumpel pisang, Pak. Bener, Pak. Sumpel pakai pisang. Siapa dia? Oh, kita biar nggak begini, lebih tahu apa dia dengan guru agung kita. Yang terpenting wasiatkan kepada keluarga kita, anak kita, cucu kita. Kamu nggak usah nyari-nyari lagi. Bapak sudah ketemu. Teruskan yang ke-39, 40, berkumpul kita di bawah liwanya baginda Rasul. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.